Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. La ilaha illallah. Semoga kita bersyukur Allah sampaikan kita kepada bulan Syawal. Ada orang tidak sampai bulan Syawal. Bahkan ada orang sudah tarawih juga, sudah tahajud juga di bulan Ramadan, sudah sahur juga, tapi tidak sampai sholat Idul Fitri. Hadirin yang mulia, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan. Dan yang diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan itu orang-orang pilihan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Orang-orang beriman. Penduduk bumi ini ada sekitar 8 miliar. Hanya 2 miliar yang diperintahkan berpuasa. Kenapa diperintah berpuasa? Karena ingin ditingkatkan levelnya. Ingin ditingkatkan levelnya sampai kepada derajat takwa. Kenapa harus sampai kepada derajat takwa? Hadirin yang mulia, karena dalam takwa itu ada solusi. Setidaknya ada 4 janji Allah Subhanahu wa taala di dalam takwa. Pertama, orang yang bertakwa ini Allah akan berikan jalan keluar dari semua masalah. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Semua orang ada masalah. Yang punya pondok pesantren ada masalah. Mungkin lebih banyak masalahnya daripada mudir pondok pesantren. Yang santri ada masalah, yang ustadz ada masalah, yang orang tua murid ada masalah. Semua orang ada masalah. Ada orang punya masalah dengan istri, dengan anak, dengan mantu, dengan mertua, dengan tetangga, dengan atasan, dengan bawahan. Semua orang ada masalah. Tetapi hadirin yang mulia, adanya bulan Ramadan yang memacu kita untuk sampai kepada level takwa ini untuk menyelesaikan masalah. Dalam tafsir Ibnu Abbas dia mengatakan, seandainya langit menjadi tembaga, bumi jadi besi, kemudian langit ditimpakan kepada bumi, niscaya orang takwa tetap ada jalan keluar. Jadi yang pertama itu, orang takwa diberikan jalan keluar dari semua masalah. Yang kedua, may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan semua urusan. Ada orang mengurus SIM, ada orang mengurus ijazah, ada orang mengurus sarjana, macam-macam urusan orang. Dan kalau tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya urusan yang mudah bisa jadi sulit. Urusan yang singkat jadi panjang. Tetapi kalau dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, jadi mudah. Bagaimana caranya agar dimudahkan Allah? Jalannya jalan takwa. May yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah bantu. Kita dibantu sama wali kota, jadi lebih mudah urusan kita di kota. Kita dibantu sama gubernur, jadi lebih mudah urusan kita di provinsi. Kita dibantu sama presiden, lebih mudah urusan kita di satu negara. Kalau kita dibantu sama Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dunia mudah urusan kita, di akhirat mudah urusan kita. Yang ketiga, may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Orang yang takwa, Allah tutupi aib-aibnya. Allah tidak nampakkan keburukan-keburukannya. Allah sembunyikan kekurangan-kekurangannya.
Orang takwa. Kemudian hadir yang keempat, wa yu'dzim lahu ajrah. Allah lipat gandakan pahalanya. Amal sedikit dilipat gandakan pahalanya. Investasi sedikit dilipat gandakan keuntungannya. Kalau ingin jadi pedagang yang sukses, takwa. Allah yang lipat gandakan keuntungannya. Hadirnya mulai bulan Ramadan telah berlalu. Sahabat dahulu kalau Ramadan mau berlalu pada menangis mereka. Sampai ada di antara mereka yang minta agar Ramadan ini sepanjang tahun. Kita kalau mau habis Ramadan gembira bukan main. Bedanya kita dengan sahabat. Tapi cita-citanya sama. Kepingin surga yang paling tinggi dengan Allah Akbar. Hadirin yang mulia, saya baru menemani jemaah dari Makkatul Mukarramah selama lebih kurang 40 hari. Mereka ini jemaah dari Mekah, dari Masjidil Haram. Di sana ada Ka'bah, tempat tawaf. Di sudut Ka'bah itu ada Multazam, tempat doa-doa makbul. Di sebelah kanan sedikit ada Makam Ibrahim. Di sana ada Hijr Ismail. Keluar sedikit ada Safa Marwah. Mereka bisa berwudu dengan air Zam-Zam, bisa minum air Zam-Zam, bahkan bisa mandi tiap hari dengan air Zam-Zam. Dan sholat di Masjidil Haram, hadirin yang mulia, satu kali sholat maghrib di sana sama dengan 100.000 kali sholat maghrib di masjid Qurratun Nafsi. 100.000 kali sholat maghrib di masjid Qurratun Nafsi itu baru sama satu kali sholat di Masjidil Haram. Coba yang pandai menghitung. 100.000 bagi 365 satu tahun. 100.000 bagi 365 sama dengan 273 tahun. 273 tahun kita sholat nih di Masjid Qurratun Nafsin, baru sama satu kali sholat di Masjidil Haram. Dalam sehari sholat fardu berapa kali? 5 kali. 273 kali 5 sama dengan 1369 tahun. 1 milenial, 3 baru sama dengan sehari sholat di Masjidil Haram. Tapi mereka meninggalkan Masjidil Haram. Ya Allah. Coba dipikir hadirin yang mulia. Kalau sholat itu umpamanya setengah jam, maka dengan setengah jam bekerja akan dapat duit 100.000. Ada masjid kedua, sholat di sana setengah jam dapat duit 1 rupiah. Ini dapat duit setengah jam 100.000 di masjid yang pertama. Kemudian di masjid yang kedua dapat duit 1 rupiah. Kira-kira kalau orang pintar tuh milih mana? 100.000. Yang 100.000. Tapi kenapa mereka meninggalkan yang 100.000? Ternyata hadirin mulia, ada masjid yang ketiga. Yang masjid yang ketiga ini 700.000. Keluar jalan Allah Subhanahu wa taala 700.000. Satu kali ucap subhanallah hitungannya 700.000. 1 rupiah dibelanjakan jadi 700.000. Kalau 1 juta berapa? 1.000 juta. Hadirin yang mulia, mereka bukan bodoh.
Mereka pandai. Mereka ini peniaga-peniaga yang hebat. Mereka berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka paham bahwa keluarga Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar nilainya daripada mengurusi Masjidil Haram. Jadi pengurus Masjidil Haram, jadi pengurus DKM Masjidil Haram, itu enggak ada nilainya apa-apa dibanding keluarga Allah Subhanahu wa taala. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal Masjidil Haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Apa kamu pikir menjadi pengurus DKM Masjidil Haram, ngasih makan orang haji itu, ngasih minum orang haji itu, ngasih tempat tinggal orang haji itu, ngasih bantal, ngasih kasur, kasih AC, kasih kipas angin, kasih opor ayam, itu apa kamu pikir sama nilainya dengan orang yang beriman kemudian berjihad fi sabilillah? La yastawuna indallah, tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang keluarga Allah taala, dia bertelekan, ngantuk, kemudian tidur, kemudian terpeleset tongkatnya ini. Terpelesetnya membuat dia kaget. Nilai kagetnya itu hadirin mulia lebih berharga daripada 7 lapis langit dan bumi. Jadi hadirin yang mulia, rugi besar kalau tidak keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, kenapa ini orang tidak keluar dari Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak yakin dengan janji Allah taala. Dia lebih yakin bahwa dia yang mampu menyelesaikan masalah dengan anaknya, masalah dengan istrinya, masalah dengan keluarganya, tidak juga. Janji Allah diulang-ulang dalam Al-Quran. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah ini tidak pernah mengingkari janji. Kenapa hadirin? Untuk meyakinkan manusia bahwa apa yang dijanjikan Allah itu pasti akan wujud. Sekali waktu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain bersama ayahnya Sayyidina Ali duduk di depan rumah agak jauh. Mereka lagi quality time bersama anak-anak, ngobrol-ngobrol bicara kebesaran Allah. Tiba-tiba datang pengemis. Pengemis minta duit. Pengemis minta duit, maka kata Sayyidina Ali kepada putranya, kalian pergi minta duit sama mama. Ada pengemis. Maka dua anak ini pergi ke rumahnya. Ma, kata papa, minta duit. Buat apa? Itu ada pengemis minta-minta. Kata Sayyidina Fatimah, ini kemarin bapakmu ini kasih duit 6 dirham. 1 dirham itu kira-kira 50.000 rupiah. Jadi 6 dirham berapa? 300.000. Kan dia menghitung pengusaha. Langsung tangkap. Kalau 6 dirham itu 300.000. Kasih tahu papa, kemarin dia kasih duit 6 dirham ini. Dia kasih duit 300.000 untuk beli beras. Sana mungkin gandum. Kalau di Kresek nih beli beras. Kemarin papa kasih duit ini buat beli beras. Kenapa dia minta lagi? Maka dua anaknya keluar pergi menjumpai ayahnya di bawah pohon kurma di luar sana. Papa, kata mama, kemarin katanya papa kasih duit sama mama untuk beli beras. Kenapa diminta? Bocah, kasih tahu mama kamu. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia lebih yakin kepada apa yang ada dalam genggaman Allah daripada apa yang ada di tangan dia.
Anak ini polos, ngomong sama mamanya, "Mama, kata papa, tidak sempurna iman seseorang sebelum dia yakin apa yang ada dalam genggaman Allah daripada apa yang ada di tangan dia." Oh, mendengar targiban suaminya lewat anaknya, langsung 300.000 dikasih. Nih, kasih papa. Oh, Pak. Bukan karena marah, bukan karena kesel, dia sudah sering keluar masturo, jadi dia paham. Apa yang ada dalam janji Allah itu pasti lebih berharga, lebih meyakinkan. Dikasih 6 dirham, 300.000 dikasih seluruhnya. Sampai di tangan Sayyidina Ali dia lihat 6 dirham dikasih sebuah pengemis. 6 dirham seluruhnya dikasih kepada pengemis. 300.000 seluruhnya hilang. Sudah. Dan Ali memberikannya juga ikhlas. Bukan ada pikiran istri saya yang ngambek kali. Kan dikasih aja. Karena dia yakin tadi dia janji Allah. Kita ini sekarang muzakarah tentang bagaimana meyakini janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menghambat kita keluarnya Allah taala karena kita tidak yakin dengan janji Allah taala. Kita lebih yakin kalau kita tanam padi akan panen. Kalau kita masukkan ikan ke kolam nanti bisa mancing. Tidak. Dan Ali berikan seluruhnya kepada pengemis. Pengemis berlalu. Mereka lanjutkan bersama anaknya itu cara bicara tentang kebesaran Allah. Kemudian datang tiba-tiba orang bawa unta. Ditawarkan unta ini kepada Sayyidina Ali. "Wahai Ali, saya ingin menjual unta." Dia lihat Sayyidina Ali, untanya bagus. "Berapa harganya?" Ini unta harganya pasaran 200 dirham. Ditawarkan kepada Sayyidina Ali. "Mau nggak beli?" Sayyidina Ali, "Mau, tapi saya belum punya duit." "Gak apa-apa, konsinyasi aja." Kenapa orang ini berani memberikan kepada Sayyidina Ali konsinyasi? Karena dia tahu Sayyidina Ali ini gak pernah ketinggalan sholat berjamaah, gak pernah ketinggalan 2,5 jam, taklim rumahnya hidup, nisabnya terjaga. Jadi orang percaya kepada Sayyidina Ali. Kenapa orang hari ini tidak percaya kepada kita? Karena kita sering masbuk, tidak muncul dalam 2,5 jam, tidak ada dalam UMM, nisab sedang bolong. Jadi gimana mau orang ngasih konsinyasi? Sayyidina Ali orang tahu kualitas dia, dikasih dia, silakan. Nanti kalau terjual baru bayar ke saya. Benar. Letakkan di situ. Berlalu yang punya unta. Tidak lama kemudian ada orang lewat. Dia lihat unta ini bagus betul. Maka dia tanya, "Ini punya siapa?" Sayyidina Ali, "Punya aku." "Mau dijual gak?" "Mau." "Berapa harganya?" Sayyidina Ali, 200 dirham. 200 dirham. Kayaknya murah untuk ukuran unta sebagai langsung dibayar cash. Dibayar cash berapa? 200 dirham. Sudah. Sayyidina Ali kemudian datang ke yang punya unta. Sudah laku nih unta kamu, saya jual 200 dirham. Saya minta bagian saya. Dah, ini bagian kamu 60 dirham. Bayar ke saya 140 dirham. Udah. Kemudian uang 60 dirham dia bawa pulang ke rumah, dikasih kepada istrinya. "Wahai Fatimah, ini duit 60 dirham." "Tuh, dari mana bang?" "Papa, duit dari mana ini?" "Nah, tadi kan kamu kasih 6 dirham. Allah kasih gantinya 10 kali lipat. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa buat satu kebaikan, Allah ganti
10 kali itu minimal. Itu untuk perdagangan yang sederhana. Itu Allah ganti 10 kali lipat. Apalagi memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu Sayyidina Ali tidak keluar dari rumahnya. Dia berada di sekitar rumahnya. Allah kasih 10 kali lipat. Gimana kalau pergi meninggalkan Kresek ini, meninggalkan Tangerang ini, meninggalkan Indonesia ini? Masya Allah, luar biasa. Janji Allah itu wujud. Tapi karena kita kurang memperhatikan bagaimana hebatnya Allah dalam mengganti pengorbanan kita, maka kita benar-benar ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuktikannya itu keluar. Sekarang ini kita sedang menghadapi Istimewa Indonesia bulan November, dan sudah mulai dibentuk sekarang posko-posko untuk gerak giat dalam halako. Di sini sudah ada berapa posko? Sudah ada belum? 3 posko. Berapa halako semuanya? 18. 14. Berarti kurang 11 posko. Jangan khawatir. Posko ini sebenarnya tempat untuk ngumpul, untuk berpikir, untuk sama-sama mengusahakan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ngurusi agamanya Allah taala, Allah akan sangat senang. Allah akan mengurusi urusan kita. Kalau kita urus rumahnya Allah, maka Allah akan urus rumah kita. Dan Allah adalah sebaik-baik pengurus. Para sahabat dahulu, mereka tidak sempat ngurus kebunnya. Kenapa? Karena ditazkir untuk keluarga Allah Subhanahu wa taala. Beberapa di antara mereka langsung berangkat begitu saja. Kurmanya sudah mau panen, itu langsung rontok. Tapi janji Allah Subhanahu wa taala nyata. Di perang Khaybar, para sahabat ditazkir untuk keluar, padahal lagi mau panen. Berangkat mereka. Pulang dari Khaybar, benar-benar hancur kurma mereka, membusuk kurma mereka. Ada sahabat Abdurrahman bin Auf. Ini orang Allah kasih kekayaan luar biasa, dan dia ingin membantu saudara-saudara sesama muslim yang sedang membusuk kurmanya. Jadi dia memberikan pengumuman, saudara-saudara yang punya kurma busuk, bawa ke gudang Abdurrahman bin Auf semuanya. Saya akan beli dengan harga normal, bukan dengan harga diskon. Kalau kita nih sedikit ada cacat, sudah langsung diskon, banting harga, lebaran sale. Tapi ini Abdurrahman bin Auf memberikan pengumuman, siapa saja yang punya kurma busuk, bawa ke gudang saya bayar normal. Gembira sahabat. Yang busuk-busuk, yang udah rusak, yang mencampur batu, pasir, semuanya dibawa aja ke sana, dibayar seluruhnya. Hadirin yang mulia, Allah tidak inginkan Abdurrahman bin Auf ini rugi. Allah buat sebuah makar di Yaman. Di Yaman berkembang satu jenis virus, mungkin semacam COVID. Sehingga orang-orang Yaman berpenyakit. Ada musafir itu bercerita, kemarin juga saya kena penyakit itu. Saya ambil beberapa biji kurma yang sudah busuk yang saya lewati di Madinah, dan ternyata saya sembuh. Begitu berita itu sampai kepada raja.
Raja langsung mengirim utusan untuk pergi menjumpai Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman bin Auf, ada apa? Saya ingin membeli kurma yang busuk. Saya sudah datang ke penduduk sekitar sini, sudah tidak ada mereka. Katanya sudah dibeli semua sama ente. Oh iya, ada di gudang saya. Emang mau beli harga berapa? Terserah. Kamu sebutkan aja harganya berapa. Minimal saya beli harga 10 kali lipat daripada yang kamu beli. Abdurrahman bin Auf nanggung aja, ambil aja. Duit gak dihitung. Duit letakkan situ, ambil barang mana. Subhanallah. Hadir yang mulia, janji Allah itu nyata, tapi kita kurang yakin. Karena itu kita perlu usaha untuk meyakinkan diri kita, meyakinkan hati kita. Saya bersama Abarau Bogor di Mombasa, sama 4 yang lainnya lagi di Kenya, Afrika Timur. Kami duduk di sana taklim, tiba-tiba datang satu orang ulama menyalami kita satu persatu, kemudian menyampaikan betapa untungnya kamu, kata dia. Lalu dengarkan ke kita, seandainya kamu mengucapkan terima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas dipilihnya kamu menjadi seorang dai, maka walaupun kamu mengucapkan alhamdulillah seumur hidup, kamu titipkan, wariskan kepada anak cucu kamu untuk membantu kamu mengucapkan alhamdulillah sebagai tanda syukur atas dipilihnya kamu menjadi dai. Bahkan ucapan itu kamu titipkan kepada setiap gerakan daun-daun yang dihembus angin. Setiap gerakannya adalah ucapan alhamdulillah kamu. Bahkan kamu titipkan ucapan hamdalah kamu itu kepada setiap gelombang air yang memecah lautan di seluruh dunia. Sampai hari kiamat, niscaya ucapan kamu itu masih kecil, masih belum mencukupi rasa terima kasih yang seharusnya kamu buat di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas dipilihnya kamu menjadi dai. Menjadi dai ini bukan sembarang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita tidak tahu barang ini barang berharga, maka kita main-main. Taklim kita tidak sungguh-sungguh, UMM tidak sungguh-sungguh, 2,5 jam tidak sungguh-sungguh, nisab harian, nisab bulanan, nisab mingguan tidak sungguh-sungguh, musyawarah tidak sungguh-sungguh, keluar rijal, keluar mazduro tidak sungguh-sungguh, keluar dalam negeri, keluar negeri jauh tidak sungguh-sungguh. Kenapa? Kita tidak tahu ini barang berharga. 1 ekor kambing dikasih rumput warna hijau, dikasih dolar juga warna hijau, sama-sama hijau. Di sini ada tumpukan dolar, 1.000 dolar. Ada tumpukan rumput daun hijau, 1.000 ikat. Kira-kira kambing pilih mana? Kambing pilih rumput. Kenapa? Dia tidak tahu nilainya. Kalau dia pilih dolar, dia bisa beli ladang-ladang dan gunung-gunung. Hari ini akhirnya mulia, saya tidak mau katakan kita ini seperti kambing, karena terlalu kasar. Tetapi kelakuan kita ini seperti kambing, itulah kira-kira. Kita tidak paham nilai amal yang sangat berharga ini. Inilah amalnya para nabi. Gara-gara amal inilah akhirnya mulia, ada nabi itu dibakar. Gara-gara amal ini hadirnya mulia, ada nabi digergaji. Gara-gara amal ini hadirnya ada nabi yang diteladikan, diusir dari kampungnya. Coba hadirnya mulia. Tapi karena ini amal terlalu mulia,
terlalu tinggi, maka memang tidak sembarang orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilihnya saudara-saudara sekalian ini nikmat yang besar, nikmat yang besar. Karena itu kita syukuri, dan cara mensyukurnya itu adalah kita sambut takaza-takaza yang disampaikan oleh Syekh. Dan namanya dakwah ini ikut arahan. Dakwah ini apa yang ditunjuki oleh orang-orang yang sudah berpengalaman, kita ikut. Di seluruh dunia hari ini luar biasa, jamaah terus bergerak. Akhir tahun lalu kami di Australia. Australia ini negara tetangga kita, dekat dengan Indonesia. Berenang dari pantai Kapuk yang ada pagar laut itu, berenang dari situ bisa sampai ke Australia, saking dekatnya. Tetapi karena kita ini kurang gerak, Australia yang penduduknya kira-kira 26 juta, hanya lebih kurang 2% Islamnya. Kalau 26 juta, 2% itu berapa? 520.000 saja Islamnya. Iya, nggak sampai 1 juta Islam. Kita ini kalau lempar batu kemana saja, kena kepala orang, kena. Kepala orang Islam yang kena. Di Australia, Masya Allah, kasihan mereka. Padahal mereka hidupnya itu selalu melihat dengan mata sejahtera. Jalan-jalan tidak ada yang kayak jalan di kresek ini bolong-bolong. Mulus jalannya semuanya Australia. Hadirin yang mulia, tapi mereka masa depannya suram. Tanpa iman kalau mereka mati, kemana mereka? Neraka. Mereka di dunia ini senang-senang. Berapa lama senang? 60-70 tahun. Habis itu menderita selama-lamanya. Bukan salah mereka, salah orang resek. Hadirin yang mulia. Siap berangkat ke Australia semua? Saking risaunya, saya kirim surat kepada Perdana Menteri Australia. Tuhan yang mulia, kami telah diterima dengan baik, dikasih makan, tempat tinggal, jalan-jalan bagus, orang ramah tamah. Dan saya kira Tuhan ingin kesejahteraan seperti ini berlanjut selama-lamanya. Dan saya punya sistem untuk melanjutkan kesejahteraan dan kekayaan ini selama-lamanya. Saya mohon waktu 30 menit saja untuk menghadap kepada Tuan Perdana Menteri untuk menjelaskan sistem ini yang membuat orang Australia bisa menjadi kaya selama-lamanya. Tunggu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sampai 40 hari surat saya tidak dibalas. Jadi harus Haji Sambas berangkat ke sana. Mungkin kalau Haji Sambas datang dibalas suratnya. Saya tidak dibalas. Haji Mahmuri nggak dibalas. Jadi kita harus berangkat lagi ke sana. Hadirin mulia, kasihan mereka. Mereka ini baik. Mereka kasih makan, mereka kasih kendaraan. Kita nyampe di sana langsung dikasih mobil, dipakai mobil saya. Selama 40 hari kita pakai, enggak disewa. Ya namanya kita pakai mobil, beliin bensin. Mereka juga mau beliin bensin, enggak usah. Kita beli bensin sendiri. Begitulah mereka memuliakan Tuhan. Mereka paham, ini takaza besar, benua besar. Benuanya lebih kurang dari Papua sampai ke Aceh dan luasnya. Kita banyakkan air, mereka banyakkan daratan. Tapi hadirin yang mulia, kalau kita tidak bergerak, kasihan Eropa, Amerika, Australia, Afrika, mereka betul-betul dalam keadaan menderita, masa depan suram tanpa iman. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita dilatih untuk digembleng sehingga sampai kepada derajat takwa, sehingga dengan takwa inilah apa yang kita inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin keluar memberi jauh, Allah kasih jalan keluar. Tapi harus ada niat, harus ada cita-cita.
kita ingin hidupkan makomi, itu Allah kasih jalan keluar. Kalau betul-betul ada niat. Semua bersedia insyaallah. Insyaallah. Sekarang latihan dulu. Latihan 4 bulan. Siapa? Bismillah. Industri silakan bergerak. Latihan dulu. Ulama dulu. Ulama tahun ketiga. Boleh Pak daftar. Terus ulama yang 1 tahun kedua yang ada.